Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara, kapal terbang atau pesawat saja, dengan tujuan pendefinisian yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Namun dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Istilah pesawat udara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencakup pesawat terbang dan helikopter. Wright bersaudara atau Wright Brother adalah Orville yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1871, dan Wilbur Wright yang lahir pada tanggal 16 April 1867, yang merupakan dua orang saudara kandung asal Amerika, yang dipercaya sebagai penemu pesawat terbang. Sama halnya dengan avgas, aviation turbine atau aftur ini juga merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Bedanya, aftur digunakan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin atau external combustion. Pesawat terbang adalah kendaraan terbang yang memiliki sayap tetap, dan mesin atau baling-baling yang mendorongnya ke depan di udara. Pesawat terbang paling umum digunakan saat Anda bepergian jauh. B.J. Habibie seorang ilmuwan dirgantara yang diakui di dunia. Pesawat N250 Gatot-Kaca merupakan salah satu pesawat yang diproduksi oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang sekarang berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pertama kali dibuktikan dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-19 sebelum penerbangan bertenaga berkelanjutan pertama, kata airplane, seperti aeroplane, berasal dari bahasa Prancis aeroplane, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu air, udara dan bahasa Latin planus, datar, atau bahasa Yunani planos, mengembara. Maksud dan tujuan ujung pesawat dibuat lancip. Hal ini dilakukan agar aliran udara yang melewati bagian depan pesawat tidak menghalangi bagian sayap. Dengan begitu, pesawat bisa terbang dengan stabil dan lancar. Kemampuan pesawat untuk tetap berada di udara disebabkan oleh bentuk sayapnya yang mirip dengan tetesan air mata, yang melengkung memanjang. Permukaan atas lebih melengkung daripada bagian bawah. Saat udara mengalir melintasi sayap ini, tekanan di bagian atas sayap lebih rendah daripada tekanan di bagian bawah. Bagian tangki terletak pada sayap pesawat. Pengisian avgas atau aftur membutuhkan waktu yang bervariasi dan sesuai dengan kapasitas dari pesawat tersebut. JP5 ialah aftur yang memiliki warna kuning dan mempunyai titik beku minus 46 derajat Celcius. Pesawat terbang dapat berbobot mulai dari 1.500 pon hingga lebih dari 800.000 pon. Pesawat ringan seperti Cessna 172 memiliki berat maksimum kurang dari 4.000 pon. Pesawat turboprop dan jet pribadi, seperti Pilatus PC-12 dan Gulfstream G650, memiliki berat maksimum antara 10.450 dan 99.600 pon. Pesawat terbang merupakan alat transportasi yang pada saat ini populer digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk menempuh suatu tujuan yang jaraknya jauh dengan cepat dan waktu yang relatif singkat. Pesawat terbang dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang digunakan untuk berbagai macam tujuan yang berbeda, termasuk rekreasi, bisnis komersial, transportasi umum, dan pengiriman barang, di antara banyak lainnya. Mulai dari mengangkut orang hingga menabur benih di ladang, masyarakat dan ekonomi kita bergantung pada pesawat terbang. Sebuah pesawat terbang yang terbang lurus dan datar, dipengaruhi oleh 4 gaya, yaitu gaya angkat, gaya gravitasi, gaya dorong, dan gaya hambat. Gaya-gaya yang berlawanan ini saling menyeimbangkan, di mana gaya angkat sama dengan gaya gravitasi, dan gaya dorong sama dengan gaya hambat. Gaya dorong adalah gaya yang menggerakkan pesawat terbang maju di udara. Gaya dorong dihasilkan oleh baling-baling atau mesin jet. Sebuah ajang penghargaan yang dinobatkan sebagai Oscar di industri penerbangan ini digelar di London, Inggris. Dalam ajang ini, Skytrax menobatkan Qatar Airways sebagai maskapai terbaik di dunia 2024. Ada beberapa teori tentang bagaimana kata airplane dan aeroplane masuk ke dalam bahasa Inggris dengan makna yang sekarang. Ada kata Yunani aeroplanos yang berarti mengembara di udara. Ini mungkin merupakan sumber kata Prancis aeroplane, yang diciptakan oleh Joseph Pline pada tahun 1855 untuk menggambarkan jenis pesawat udara yang sangat spesifik. Saat cuaca buruk pesawat dilarang terbang karena banyak petir dan es. Dalam jumlah tertentu, es yang terisap mesin pesawat bisa menyebabkan kegagalan mesin. Selain itu, kaca kokpit bisa retak jika terhantam butiran-butiran es. Akan tetapi sambaran petir sebenarnya sangat jarang kasus itu terjadi pada pesawat yang sedang mengudara. Turbulensi mekanik terjadi ketika aliran udara terganggu oleh objek fisik, seperti pegunungan atau bangunan tinggi. Ketika udara mengalir melewati objek ini,
aliran udara menjadi tidak stabil dan menyebabkan guncangan pada pesawat. Pesawat bisa terbang padahal bobotnya sangatlah berat. Hal ini ada dalam pedoman prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan udara akan berkurang ketika kecepatan aliran udara meningkat. Pesawat memanfaatkan prinsip ini dengan desain sayap yang khas untuk menciptakan perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawahnya. Perbedaan tekanan itulah yang menyebabkan pesawat dapat terbang bahkan bisa sangat tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk berhenti mengisi bahan bakar untuk penerbangan jet pribadi adalah dengan rata-rata pemberhentian pengisian bahan bakar memakan waktu sekitar 45 hingga 60 menit. Selain digunakan sebagai sumber energi penggerak mesin pesawat terbang, aftur juga dapat digunakan sebagai cairan hidrolik pada sistem kontrol mesin dan sebagai pendingin bagi beberapa komponen sistem pembakaran. Pesawat terbang adalah alat transportasi yang dirancang untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pesawat terbang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada misi pesawat tersebut. Pesawat terbang yang ditunjukkan pada slide ini adalah pesawat terbang bertenaga turbin yang telah dipilih sebagai pesawat representatif. Fairing perut atau disebut juga fairing ventral, terletak di bagian bawah badan pesawat di antara sayap utama. Fairing ini juga dapat menutupi penyimpanan kargo tambahan atau tangki bahan bakar. Pesawat penerbangan umum menyentuh tanah dengan kecepatan 85 km per jam. Selain itu, kecepatan pendaratan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi flap yang digunakan. Pesawat terbang tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan konfigurasi sayap. Spektrum penggunaan pesawat terbang yang luas meliputi rekreasi, transportasi barang dan orang, militer, dan untuk penelitian. Teknologi pesawat terbang juga mengubah sejarah manusia, karena mampu membawa penumpang berpergian ke tempat jauh dengan sangat lebih cepat dan biaya yang murah. Selain itu, pesawat terbang menjadi wahana transportasi paling aman dibandingkan alat transportasi darat, karena jarang terjadi kecelakaan. Transportasi udara memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Transportasi udara memfasilitasi pariwisata, perdagangan, konektivitas, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, mengentaskan kemiskinan, menyediakan jalur penyelamat bagi masyarakat di daerah terpencil, dan memungkinkan respons cepat saat adanya terjadi bencana. Sebelum kita lanjut, silakan bantu kami untuk klik tombol subscribe, like, komen dan loncengnya agar kami semangat untuk kasih info dan tipsnya yang bermanfaat. Kemampuan untuk menempuh jarak jauh dalam hitungan jam telah memfasilitasi perdagangan internasional, hubungan bisnis, dan pertukaran budaya. Bandara telah menjadi pusat ekonomi, menghubungkan kota dan wilayah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayap pesawat dibentuk agar udara bergerak lebih cepat di atas sayap. Saat udara bergerak lebih cepat, tekanan udara berkurang. Jadi tekanan di bagian atas sayap lebih rendah daripada tekanan di bagian bawah sayap. Perbedaan tekanan menciptakan gaya pada sayap yang mengangkat sayap ke udara. Di balik megahnya tampilan pesawat ada sebuah proses perancangan dan desain yang begitu kompleks. Untuk membuat desain sebuah pesawat setidaknya dibutuhkan waktu hingga 4 tahun lamanya. Di antara tahapan yang lain, pembuatan desain menjadi salah satu proses yang terlama dan sangat krusial. Avgas atau Aviation Gasoline tersebut merupakan salah satu jenis bahan bakar untuk pesawat dengan mesin piston. Sedangkan Aftur atau Aviation Turbine Fuel ialah termasuk juga sebagai bahan bakar untuk pesawat yang menggunakan mesin turbin atau juga mesin jet. Oleh karena itu, bensol atau avgas merupakan jenis yang berbeda dengan Aftur. Banyaknya pesawat yang mengudara pada satu waktu di seluruh dunia adalah dengan rata-rata ada 9.728 pesawat yang membawa sekitar 1.270.406 penumpang di langit pada waktu tertentu. Meskipun secara umum pesawat bisa beroperasi saat hujan, namun kondisi ekstrim seperti angin yang kencang dan petir yang cukup besar bisa sedikit mengganggu. Seperti biasa, sebelum terbang pilot wajib mengetahui kondisi cuaca terbaru melalui laporan dari ATC. Kemungkinan sebuah pesawat tersambar petir tidak dapat dihindari. Kebanyakan sambaran petir ini terjadi di ketinggian 1,5 hingga 4,5 km. Saat terbang dalam cuaca buruk, pilot harus mempertimbangkan rute alternatif dan bandara pengalihan, sehingga mereka dapat mengubah arah atau mendarat di bandara alternatif jika diperlukan. Menjaga komunikasi yang jelas dengan kontrol lalu lintas udara atau ATC sangat penting terutama saat cuaca buruk. Meskipun kecelakaan pesawat yang jarang terjadi kadang-kadang menimbulkan ketakutan, fakta menunjukkan bahwa pesawat terbang adalah moda transportasi yang paling aman dan dapat diandalkan untuk keperluan perjalanan jarak jauh. Gangguan pada arus udara yang membantu pesawat terbang
mengakibatkan guncangan yang disebut turbulensi. Turbulensi juga dikenal sebagai kantong udara dan dapat menyebabkan hilangnya ketinggian secara tiba-tiba untuk sementara waktu. Pesawat biasanya diisi bahan bakar menggunakan metode pengisian bahan bakar bertekanan. Namun, jika fasilitas pengisian bahan bakar bertekanan tidak tersedia, por pengisian di tangki utama dapat digunakan. Stasiun pengisian bahan bakar bertekanan terletak di bagian kanan belakang badan pesawat dan berada di bawah mesin. Toleransi terhadap suhu rendah, Aftur memiliki titik beku yang lebih rendah daripada bahan bakar kendaraan darat lainnya seperti bensin. Ini memungkinkan pesawat untuk dioperasikan dalam suhu yang rendah, tanpa risiko bahan bakar membeku di dalam sistem bahan bakar. Sebagian besar pesawat terbuat dari titanium, baja, aluminium, dan komposit.